wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, aj'alu akhir salatikum bil laili witran. Itu undangan untuk acara 2 minggu lagi malam Rabu, acara haul sekaligus haul jamak. Bagi jamaah yang mau kirim doa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Rawahul Bukhari. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, jadikan akhir salat kalian di waktu malam hari ini, di malam hari witran, yaitu diakhiri dengan salat witir. Ya. Ada 3 amalan yang sunnah bagi kita, tapi seakan-akan wajib bagi Nabi Muhammad. Jadi 3 perkara ini Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau kita mungkin sering meninggalkan. Ya. 3 amalan ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW, oleh Rasul Muhammad SAW. Yang pertama yaitu sholat witir. Witir ini tidak pernah ditinggal oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan terkadang Nabi kalaulah terlepas atau ketinggalan, namanya manusia, sifat basyariah itu ada yang namanya letih, ya. Semua manusia pasti merasakan letih atau ngantuk. Pernah Nabi itu ketinggalan sholat witir, maka beliau qadha. Kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat di waktu siang hari. Jadi witirnya jam-jam 9 siang, kodok tadi, ya, kodok. Jadi kalau kita kelepasan amalan itu boleh kita kodok. Kayak contoh sampean sholat sunnah asar itu, qobli asar, ya, pas datang iqomah, mana yang didahulukan, atau kira-kira kita ini kalau sholat sunnah 2 rakaat qobli asar atau 4 rakaat sebelum asar, kayaknya tidak nyempatin, ini mau komat sudah, ya, tidak ukuran waktu, apalagi ada jamnya yang detikannya yang wah tidak nyempatin, komat sampai belum sunnah, boleh dikodok setelah sholat asar. Ya, sholli sunatan qobliyatal asri rakaat ini ke 4 rakaat qadhaan lillahi ta'ala. Bayar utang, kalau bayar itu kapan aja orang senang, boleh qadha. Padahal kan setelah sholat asar tidak boleh sholat sunnah illa indas sabab, kecuali ada sebab gerhana, tahiyatul masjid, ya, sholat sunnah wudu atau sholat jenazah, itu punya sebab tidak apa-apa. Tapi kalau tidak punya sebab, tidak boleh sholat sunnah. Sampai sholat sunnah mutlak setelah asar tidak boleh, nggak punya sebab dia. Jadi sholat witir ini ditekankan, jangan ditinggal, ya. Man lam yutir falaisa minna. Dalam satu hadis Nabi bersabda, siapa orang yang tidak sholat witir bukan termasuk golonganku, kata Nabi. Jadi kerjakan.
paling banyak 11, paling sedikit 1 rakaat ya, 1 rakaat. Nah nanti kalau tarawih gimana? Nah ini macam-macam sholat witir. Kadang-kadang kita lihat ada orang kalau tarawih itu ketika sholat witir dia tidak ikut karena ngambil nanti akhir ya, akhir apa? Malam setelah tahajud baru apakah kita boleh ikut sholat witir dengan ini? Boleh, 3 rakaat. Nanti selesai salam mundur, sholat lagi ya 1 rakaat kah? Jadi genep lagi, tadinya 3 tambahin 1, 3, 4 jadinya. Nanti di akhir ditambahin. Atau cukup sekali itu aja witir, malam ndak witir, cuman kita tahajud ndak apa-apa, tidur nanti tahajud, sholat qiyamul lail. Jadi Nabi ndak pernah meninggalkan sholat witir. Seakan-akan wajib bagi Rasulullah sholat witir itu seakan wajib. Kita kan sunnah. Yang kedua, sholat yaitu mandi sunnah Jum'ah. Mandi sunnah Jum'ah bagi kita sunnah, bagi kita sunnah ya. Bagi kita sunnah, sunnah mau sholat Jum'ah itu loh, sunnah Jum'ah. Kapan mandi sunnah Jum'ah? Disunahkan jam-jam gini sudah boleh mandi sunnah Jum'ah. Matahari keluar sudah. Tapi yang paling utama adalah ketika kita mau sholat Jum'ah, ketika mau kumpul sama orang banyak disunahkan kita mandi sunnah Jum'ah. Bagi orang yang ke kantor umpamanya yang kira-kira ndak bisa mandi sunnah Jum'ah, habis di kantor langsung sholat di masjid di kantornya, ya mandi pagi-pagi gini sunnah Jum'ah, sambil mandi sunnah Jum'ah sekaligus niat langsung berangkat kantor, jangan ditinggal, sayang. Dulu ada seorang ulama namanya Imam Yafi, pas mau berangkat ke masjid keburu-buru laju, tahu-tahu jatuh beliau tergiling-giling. Pas kebetulan jatuhnya ini di rumah santrinya, ya ibarat gini jamaah pengajian kita lah. Loh guru itu kenapa? Tidak apa-apa, jatuh sandalnya putus, dan kebetulan yang jatuh ini jatuhnya di tempat santri muridnya yang kebiasaannya membaikin sandal. Pas sudah ya sandal putus, jatuhnya di tempat orang yang biasa baikin sandal putus. Pas sudah. Tapi apa ketika mau dibaikin, Imam Yafi tidak mau. Jangan nak, tahulah kamu, aku ini mungkin ditegur sama Allah. Kenapa guru umpamanya gitu? Karena aku meninggalkan sunnah mandi sunnah Jum'ah. Kadang-kadang orang itu kalau sampean itu sayang ya, sayang sama anak itu kalau salah sampean negur. Tapi kalau sampean tidak sayang, sampean biarin aja lah. Ya, salah tidak ditegur. Orang mukmin kadang-kadang sering ditegur sama Allah. Salah dikit, mungkin ini saya ditegur sama Allah. Jadi kembalikan lagi, ingat, setiap punya kesalahan, ada masalah, ada musibah, dia kembali kepada Allah. Mungkin saya gara-gara ini, mungkin dikembalikan. Kata Imam Yafi'i, semenjak itu aku tidak pernah lagi meninggalkan mandi sunnah Jum'ah. Sekali aja tidak mandi sunnah Jum'ah ditegur. Jatuh kesandung, sandalnya putus, terguling-guling. Nah, ini mungkin teguran Allah, saya ini tidak ngerjakan sunnah ya. Jadi mandi sunnah, ijtima
mau kumpul sama manusia yang bersih kayak pagi gini, kumpul sama manusia, mandi, sikat gigi, pakai minyak harum ya. Jangan pas tidur pakai baju ini, sholat juga baju ini ya, maka maaf, pagarnya banyak yang sudah terbuka, giginya itu nah maksudnya udah banyak yang lepas. Jadi kalau tidur kan karena pagarnya kosong, liurnya jalan terus. Nah, pakai baju-baju yang dipakai sholat saat ini kena liur ya. Jadi kalau baju dilepas ya. Kaos juga gitu, kalau kira-kira najis, liuran, ganti. Makruh kita kumpul sama manusia kemudian kita membawa sesuatu yang tidak enak. Contoh, mau kumpul sama orang banyak, makan jengkol tuh pete, ini suaranya kalau digambarkan itu mungkin kayak apa namanya, kalau baunya harum kan kayak gambar waru ya, gambarnya semerbak harum. Lah ini pete sama jengkol ya. Nabi melarang pakai bawang putih, mau tidak boleh, walaupun itu senang, ditahan dulu kalau kumpul sama manusia. Nah ini nunjukkan Nabi ini tidak kepingin nyakiti orang, dan kita diajarkan jangan suka menyakiti orang. Hubbiba ilayya min dunyakum salas, kata Nabi, yang menyenangkan aku ya tinggal di dunia ini, walaupun itu dianggap seperti dunia, padahal Rasulullah itu tidak ada hitungannya dianggap dunia itu tidak ada, semuanya itu untuk akhirat, untuk Allah. Itu setiap tindak tanduk dan perbuatan Rasulullah. Tapi seandainya itu dianggap dunia, maka yang aku senangi di dunia itu 3, kata Nabi. Pertama, kata Nabi, hubbiba ilayya min dunyakum at-tib, yaitu harum-haruman, minyak harum. Nabi, maaflah, walaupun tidak pakai minyak harum, Nabi itu harum. Jangankan keringatnya Nabi Muhammad SAW, kencingnya Nabi itu tidak bau. Wala yura ithru baulin minhu fi alani, dan tidak ada bekas-bekas isru baulin, bekas-bekasnya kencing, fi alani, di tempat-tempat umum. Seandainya dihamburkan gitu, kencingnya Nabi Muhammad tidak bau ya. Sampai ada satu riwayat itu, ada sahabat pas musim dingin, sebab dinginnya Mekah itu tidak kayak kita. Di Mekah itu kalau panas, panas full, di Medina itu panas, panas full. Kalau dingin, dinginnya luar biasa, sampai orang itu kadang-kadang kalau orang umroh atau haji, kalau musim dingin sampai keluar ingus, itu ingus darah ya. Makanya kalau pulang haji, pulang umroh, kalau pas musim dingin nanti wajahnya ini kayak retak-retak ya, kayak kulitnya kayak terkelupas gitu, karena kita hawa kita tidak sedingin di Medina. Ekstrim bahasa kita itu, kalau dingin, dinginnya luar biasa. Makanya kalau orang di Medina kalau sudah musim dingin, di masjid itu musiknya banyak, batuk semuanya di sana. Yang tidak batuk cuma 2, onta sama batu. Itu di sana tidak batuk. Tapi maaf, itu semuanya menghilangkan dosa kita. Orang ingusan di kota Medina bersih, semua dosa-dosa kita itu ingus ikut semuanya. Ekstrim. Dan pada waktu dingin betul ya. Ada satu sahabat Nabi disuruh buang kencingnya Rasulullah, karena gelap, diwadai gitu. Dikiranya apa kok baunya kok enak, daripada dibuang, minum aja. Minum. Selesai datang, sudah kau buang anunya tadi? Sudah ya Rasulullah. Kau buang di mana? Di tempat yang paling aman.
Tempat paling aman di mana? Saya minumnya. Maka kata Nabi, tubuhmu tidak akan terjilat api neraka. Karena ada bekasnya Rasulullah di dalam badannya. Makanya air wudhu Rasulullah orang berebutan, ya berebutan sampai diibaratkan mau kelahi lah ibaratnya kalau dapat air wudhunya Rasulullah. Harum sampai sahabatnya ada Sayyidah Sofia itu keringetnya Rasulullah itu kalau tidur siang keringetan, siang panas itu diambil ditaruh tiku apa namanya tempatnya minyak harum itu. Karena aromanya luar biasa, harum. Lu itu pun Nabi masih kadang menggunakan adib untuk ngasih contoh kita. Sebab badan kita dengan badan Rasulullah tidak sama. Rasulullah semuanya harum, bersih, enak, keringetnya. Sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau mengatakan, aku tidak pernah mendapati pada diri Rasulullah baik siang maupun malam kecuali badan Nabi itu semuanya harum. Dan harumnya tidak kayak kita. Makanya sampean kalau bawa minyak harum jangan sembarangan. Ke masjid bawa minyak nyong-nyong. Tahu minyak nyong-nyong? Minyak nyong-nyong itu minyak yang nyengat. Nah, kalau minyak saya ini nyengat, emang yang saya bawa itu minyak-minyak nyengat. Ya mungkin sampean kalau tak oletin itu kan baunya nyengat ya ini, tapi ini nyengatnya nyengat enak, nyengat gaharu ya. Ini dia punya saya ini gaharu Yaman ya ini, ya minyak gaharu. Jadi Nabi senang adib, menyenangkan hati orang. Jadi Nabi itu kalau kumpul sama orang harum terus. Ya Rasulullah, ayul amal ahabbu ilallah. Amal apa yang paling disenangi oleh Allah? Idkhalus surur, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang beriman. Jadi sampean kalau pakai minyak harum kayak ke masjid gini pakai minyak harum, sampean niatin. Jangan cuma diolet-olet gini dong. Dalam kitab Ihyaul Ulumuddin bab masalah innamal a'malu binniyat. Niat amal itu sesuai dengan niat. Semakin niat sampean banyak, maka pahalanya makin banyak. Rubba amalin qalilin, berapa banyak amal yang kecil sedikit. Faqatsaratun niyah. Karena niatnya banyak, maka pahalanya menjadi banyak. Wa rubba amalin katsirin, berapa banyak amal yang banyak, gede, besar. Faqallalatun niyah, karena dia tidak punya niat, tidak punya semangat, menjadi kecil karena tiadanya niat. Kita memakai minyak harum umpamanya, tolet-tolet gitu, bismillah, niat ya hormat sama rumahnya Allah, masjid, mencontoh Nabi Muhammad SAW, terus lagi ingin menyenangkan hati orang lain. Ayo sampean umpamanya sholat kanan kiri, dua orang di sebelah kanan, kalau sebelah satunya sebelah kiri. Nah ini sampean salam, assalamualaikum warahmatullah, orangnya harum betul. Kebetulan pakai minyak harum, aromanya melon, tepayang melon sampean ya, seger orangnya, atau bau sabun, karena ada minyak harum bau sabun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baunya seger. Sementara yang satunya, orangnya satu bajunya 2 hari 3 hari tidak ganti, terus baju dalamnya keringetan, dipakai tidur, terus belum mandi dan belum gosok gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira sampai senengan yang mana? Hah? Nah ini maaflah gambaran aja. Amal yang paling bagus adalah sampean menyenangkan hati orang beriman. Jadi sampean pakai minyak harum, niatin amal yang paling disenangi oleh Allah, menyenangkan hati orang lain. Di antaranya dengan tip. Makanya Nabi
pertama hubbiba ilayya min dunyakum atib, nyaru. Kemudian yang menyenangkan Rasulullah an-nisa, istri-istri perempuan, istrilah. Jadi istri ini kalau diniatin Allah, karena Allah, amal ibadah yang ringan, enak, menyenangkan, pahalanya besar, itu punya istri. Ini yang jomblo-jomblo ini cepat kawin. Yang duda cepat, nah, ya itu ibadah paling enak, tidak berat ya. Dalam kitab Qurratul Uyun kita pegang tangan istri kita, megang dok gini, ditulis oleh Allah 10 kebaikan. Satu kebaikan lebih baik dari dunia beserta isinya. Megang gini tak, tangannya ditempelkan gini, 10 sudah. Tidak sampai 1 detik Pak, lepas lagi 10, tul 20, tul 50. Apalagi ditempelkan plek mulai jam 8 sampai subuh. Wah, kertasnya tulisan habis 10. Wa idza anaqaha, kalau dia berpelukan, merangkulnya. Bahasa Inggrisnya bepalukan. Apa? Bepalukan. Kalau bahasa Spanyolnya kelonan. Ya. Itu maaf ditulis oleh Allah 100. Kurang apa lagi? Wa idza jama'aha, kalau sampai terjadi hubungan suami istri, la yasiful wasifuna illallah. Tidak ada yang nulis itu pahalanya kecuali Allah. Memandang wajah istri rahmah, lembut bertutur kata kepada istri, Allah memandang dengan pandangan rahmah, sayang. Kemudian yang ketiga kata Nabi, waju'ilatis shalah qurratu aini, waju'ilatis shalah, dan dijadikan sholat itu penenang jiwaku. Jadi Nabi itu kalau sudah sholat tenang luar biasa. Makanya Nabi kalau istirahat, kalau kita kan istirahat tidur-tiduran ya, kalau tidur. Nabi itu kalau istirahat sholat. Jadi kalau sudah sholat Nabi itu tambah fresh, tambah enak, tambah lapang. Jadi setiap Allahu Akbar merasakan kenyamanan. Nabi merasakan ketenangan di dalam sholat ya. Kemudian yang ketiga, yang sunnah bagi kita tapi wajib bagi Nabi adalah apa namanya, ini apa namanya ini, siwak. Ini fadilahnya siwak ini Bu ya. Siwak ini dalam kitab Taqriratus Sadidah lebih daripada 70 kemuliaan orang pakai siwak. Jadi sampai ini kalau cerdas ya, nilai sholat sampean ya, jadi kita sholat tadi beda-beda. Jadi sholat itu kayak orang pedagang. Katanya Imam Ghazali ada 3. Kayak subuh tadi ini, orang ini ada 3 makom. As-salatu khairum minan naum. Nah, kata Imam Ghazali ada 3. Dalam kitab Bidayatul Hidayah dikatakan ada orang yang ketika masuk waktu subuh, sholat 5 waktu itu, 1 ada orang yang mendapatkan kedudukan as-salim, orang yang selamat aja. Siapa itu? Orang yang sholat sendirian. Orang sholat sendirian. Ibarat dikasih modal 1, Allah tarik. Mana sholat wajibmu? Ini ya Allah. Habis sudah. Hak kewajiban kalau harus bayar,
bayar 10. Satu diambil habis. Ada yang namanya halik. Halik itu binasa. Mana sholat subuhmu? Tidak sholat, dihajar. Dikasih umur waktu subuh masih hidup, tapi ketika dituntut oleh Allah sholat subuhnya, duhurnya, asarnya, dia tidak sholat, binasa dia. Nah, yang ketiga, robih, orang yang untung. Mana subuhmu? Minta satu Allah. Nih, sampean sholat jamaah 27 diambil satu, masih sisa 26. Untung 26. Udah untung, ini tambah lagi untungnya, pakai siwak. Rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina shalah bighairi siwakin. 2 rakaat yang diiringi dengan siwak lebih utama daripada 70 rakaat tanpa diiringi siwak. Nah, beda jamaah sama jamaah, satu siwakan satu ndak sama. Habis itu apalagi, ini orang cerdas ini Pak, untung sekali, untung ndak mau sedikit dia, untung banyak. Dia kalau sholat di shop yang pertama, apalagi sampai jadi imam, shop pertama. As-safful awal ka-saffil malaikah. Shop yang pertama kayak shopnya para malaikat. Rahimallahu abdan fi saffil awal. Allah ngasih rahmat kepada orang yang sholat di shop yang pertama. Shop yang kedua protes. Ini tanya sama Rasulullah. Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat di shop yang pertama. Shop yang kedua protes. Wa fi shofis tsani ya Rasulullah. Shop yang kedua Bang, rahimallahu abdan shalla fi shofil awal. Nabi jawabannya bukan langsung shop kedua, tapi dijawab Nabi, Allah ngasih rahmat kepada orang yang sholat di shop yang pertama. 2 kali sudah. Yang kedua tanya lagi, shop kedua Bang ya Rasulullah, Allah ngasih rahmat orang yang sholat di shop yang pertama. 3 kali. Pertama, sholat pertama, shop pertama, shop pertama, shop pertama. Begitu yang keempat dia bertanya, wa fi shofis tsani ya Rasulullah. Ini cerdas yang nanya, diulang-ulang terus juga. Gimana jawaban Rasulullah? Baru yang keempat Nabi menjawab, Allah memberikan rahmat kepada orang yang sholat di shaf yang kedua. Jadi nilainya 3 kali antara yang depan sama yang belakang. Gajinya tidak sama. Kemudian berikutnya, kemudian berikutnya, kemudian berikutnya. Banyak lah. Jadi diantaranya orang yang pakai siwak ini, 1, majlabatun limardotillah. Orang yang bersiwak itu cepat narik ridhonya Allah. Dan orang siwakan semua keadaan itu sunnah, bagus. Mau baca Quran siwakan, mau baca zikirku siwak, mau makan siwakan, habis makan siwakan, diem siwakan, habis ngomong siwakan, mau wudhu. Ini yang sampean yang jarang mau wudhu siwakan. Nah, kalau saya sholat, sampean sholat, insya Allah saya yakin sampean siwakan kadang-kadang. Tapi wudhu jarang orang siwakan ya. Nah, kalau sikat gigi itu niatin siwakan, ya, diniatin siwakan. Jadi sikat gigi sampai niatin siwakan. Kalau dalam kitab Takriratus Syadidah, siwakan mau wudhu malah 2 kali. Jadi sebelum apa-apa niat siwak dulu, sek. Sebelum mau wudhu, di luar wudhu dia siwakan dulu, kek, baru melakukan sunnah wudhu sebelum wudhu. Di antaranya berkemur, membasuh tangan, ya, membasuh ini sambil doa sampai berkemur. Pas mau wudhu baru siwakan lagi, 2 kali siwakan. Dalam kitab Takriratus
sadidah. Nah, jadi itu sunnah yang dikerjakan Rasulullah yang seakan-akan wajib. Satu, apa namanya, sholat witir. Dua, mandi sunnah. Tiga, Nabi tidak pernah meninggalkan melakukan siwakan. Ya, sampai kalau belajar lah, kebetulan umpamanya mau sholat ndak punya siwak gimana? Ini ndak apa-apa dipakai, apa namanya, ini anunya lengan ini loh Pak. Tapi kalau pas ndak pernah gosok gigi diginikan, ya kuning semuanya ya. Ya kalau kuningnya emas ndak masalah ini. Nah, tapi kan ndak apa-apa, sedikit aja tempelkan. Baju bisa dicuci, tapi kalau amal tertinggal sulit dikejar karena masing-masing punya kewajiban. Sayang Bu, jadi kalau ibu umpamanya loh pas ndak punya muka apa siwak, pakai ujungnya apa namanya, mukena itu nah. Karena siwak itu ndak harus ini, sesuatu yang kasar yang bisa membersihkan mulut itu siwak. Makanya saya bilang sikat gigi itu juga termasuk siwak. Tapi yang paling utama itu kayu arok. Ini kayu arok ini Pak, bukan siwak ini sebenarnya. Siwak itu prosesnya, ya, proses melakukan pembersihan, ini namanya siwak. Kalau ini kayu arok, ini paling utamanya alat untuk bersiwak, yaitu kayu arok. Jadi ini bukan siwak ini namanya. Ini namanya kayu arok. Ini kayu arok. Tapi orang mengenal ini apa Pak? Siwak. Seperti halnya ini loh. Ini apa? Nah, ini bukan tasbih ini. Orang nganggep ini tasbih. Tasbih itu subhanallah. Baca tasbih, nah, baca takbir, nah, baca tahlil, la ilaha illallah, baca tahmid, alhamdulillah. Jadi ini apa Pak? Subha, alat untuk membaca subhanallah, subhan, alatnya. Kalau tasbihnya ya subhanallah, subhan, ini tasbih, ya. Nah, kayak ini apa? Nah, salah kita. Ini bilang siwak. Siwak itu ininya lah. Ini siwak. Ini siwak. Kalau ininya kayu arok. Wah, enggak punya kayu arok, pakai ulin. Boleh asal tahan giginya ya. Kan uli tajam ya. Enggak apa-apa. Pakai tangan aja enggak apa-apa. Tangannya tetangga umpamanya. Tanganmu suci kah? Suci, pinjem boleh. Buat apa? Mau gosok gigi. Kalau orangnya ridho tidak masalah, tapi yang tidak boleh kan biasanya orang tidak mau. Dalam fikih itu gitu, diperbolehkan asal orangnya ridho. Nah, belajar. Jadi santri itu kalau jangan tinggalkan dua alat ini. Ya termasuk ini Pak. Nah, jadi santri itu kalau di sakunya usahakan punya ini, ada siwak ini, terus ini jangan ditinggal, dibawa, punya ke pasar kah, kemana bawa. Katanya Nabi dalam satu riwayat apa, ketika Al-Habib Ahmad bin Husin Al-Bahar Al-Jufri bermimpi Nabi Muhammad SAW, ya Rasulullah, hadisni bihadisin bila wasitah, tolong pangulun ini kasih nasihat tanpa perantara ya Rasul. Maka Nabi kasih 3. Pertama kata Nabi, madama raihatu kahwatil bun fi fammir rajul tastaghfiru lahul malaika. Selagi aromanya mulut ini bau kopi, maka malaikat mendoakan dia terus. Ampuni orang ini ya Allah, ampuni orang ya. 2, man akhoda subha. Siapa orang, nah ini Nabi hadisnya bukan tasbih ya. Man akhoda subha, siapa orang nang bepinggutan subha. Subha ini dipegang aja. Zakarallah, dia berzikir kepada Subhanallah, alhamdulillah, sallallahu alaihi. Dipakai untuk zikir.
aulam yadhkurillah, atau tidak dipakai, dia simpen aja. Ditulis kata Allahu minadz-dzakirin, orang ini digolongkan orang ahli zikir. Masa dipegang tok Bu seharian gini, kan tidak mungkin, nganggur-nganggur dibuka terus akhirnya berputar. Ya kalau seperti orang punya HP, tidak harus berteleponan terus, dipingkut aja HP-nya sini, kan lama-lama dipegang, dibuka, WA-nya dibuka, jawab WA. Tidak mungkin dikinikan terus saja seharian, tidak mungkin nunggu telepon, tidak. Kadang-kadang jangankan HP yang bagus, ada WA-nya, ada ininya, HP yang tidak ada apa-apanya, cuma telepon aja, itu kadang masih dibuka-buka. Ya kalau padahal namanya susun aja ya itu aja namanya, orang tidak ada apa-apanya lagi, tapi masih kadang-kadang dibuka, apalagi subha. Nah, yang ketiga kata Nabi, kau kumpul dengan orang yang dicintai Allah walaupun sebentar, itu lebih bagus daripada bumi ini kau injek-injek semuanya untuk dipakai ibadah kepada Allah. Masih mending duduk dengan orang yang dicintai dengan Allah. Saya kira cukup itu dulu apa yang saya sampaikan, moga-moga manfaat, barokah fiddini wa dunya wal akhirah. Semuanya moga-moga diberikan husnul khatimah. Al-Fatihah. Alhamdulillah minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulul adil amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina wa li'auladina ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia